Nih gejala keracunan ya, yang mesti kita waspadai. Ya pokoknya itu udah pasti hampir sama lah. Korbannya tuh tadinya nggak apa-apa, dia sehat. Tapi tiba-tiba saja entah dia menghirup sesuatu, dia makan sesuatu, dia minum sesuatu, atau mungkin tergigit hewan ya, dia sakit atau meninggal dunia, perburukannya cepat. Nah, di sini mesti hati-hati juga kita melihatnya indikasi ke keracunan atau ke penyakit lama. Ya, misalkan pada korban yang angina ya itu bisa juga. Tapi besok pada angina kan walaupun gejala yang nggak spesifik, orangnya pernah mengeluh, saya ada sakit dada, saya sesak nafas, gitu. Nah kita mesti juga kita aware itu sama usianya pasien. Usianya masih mudakah? Apakah sudah lanjut usia? Untuk kita lihat nih kira-kira dia keracunan atau karena penyakit lama. Nah, tanda yang harus diwaspadai kalau pasien sudah menunjukkan tanda-tanda shock, ya nadinya sudah cepat, ya terus juga nafasnya cepat dan dalam dan ada penurunan kesadaran. Nah, di sini fokusnya adalah kita memperbaiki keadaan umumnya pasien dulu, ya resusitasi dan sampai pasiennya stabil. Nah, ingat ya, pokoknya kalau pasien datang dalam keadaan shock, atasi dulu keadaan daruratnya, lakukan resusitasi sesegera mungkin. Ya, pasang IV line dan sebagainya ya. Nah, kemudian gejala yang khas pada racun yang korosif biasanya merasa kesakitan di bagian mulut. Ya, misalkan pada saat lagi makan sesuatu tiba-tiba si pasien atau korbannya ini sempat mengeluh kesakitan atau ada luka di sekitar mulut. Pasien yang muntah-muntah, ada kesulitan menelan, dan juga nyari perut yang hebat. Ya, dulu tuh saya pernah juga waktu dapat kasus ya, orang yang sengaja diracun menggunakan potasium cyanida, itu dicampurnya waktu dalam air es. Nah, waktu si korban minum, dia sempat muntah-muntah. Muntah-muntah hebat, dia mengeluh mulutnya tuh sakit, perih gitu. Terus juga rasanya itu katanya sakit sekali di mulut. Ya, dan ini nih, kita bisa menemukan seperti ini. Nah, ini yang saya dapat waktu itu mirip seperti ini ya. Ada luka di sekitar mulutnya ya, di rongga mulutnya itu ada ulcer di sini. Dan nanti waktu misalkan lakukan otopsi, saya akan menemukan ada ulkus mulai dari esofagus sampai ke lambung. Nah, pada penanganan darurat ya, pertama kali misalkan kita lagi ada di luar IGD. Ya jangan sampai sih sebenarnya ya, misalkan ada orang indikasi keracunan, jika pasiennya sadar, boleh kita berikan susu atau air ya. Misalkan sedikit, tapi misalkan pasien yang muntah nggak apa-apa, tetap dikasih sedikit-sedikit sambil nanti dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Tapi jika pasien yang nggak sadar, taruh pada posisi pemulihan ya. Yang sudah belajar penanganan bantuan hidup dasar pasti tahu ya, ditelungkupkan dengan posisi kepalanya ini miring supaya pasiennya misalkan muntah, dia nggak tersedak muntahannya sendiri. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Udah pasti ya, misalkan pasien datang, kita lihat dulu bagaimana airway, breathing, dan sirkulasinya. Nah, misalkan kejadiannya belum ada 1 jam, boleh kita berikan bilas lambung. Nah, sebenarnya sih waktu itu juga kita pernah dengar ya, bisa dikasih sirup IPK yang menginduksi muntah, tapi itu sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Lebih baik langsung dilakukan bilas lambung. Dan bisa juga kita berikan activated charcoal ya, supaya racunnya terserap. Dan juga setelahnya, misalkan pasiennya sudah mulai stabil, lakukan irigasi pada saluran cerna. Ya, tujuannya supaya nanti misalkan ada sisa racun pada saluran cerna, itu bisa terbuang. Nah, setelah pasien stabil, baru kita lakukan pemeriksaan pada saluran cerna. Kalau misalkan kita menemukan ada ulkus pada esofagus, pada lambung, dan segala macam ya, kita harus pertimbangkan jangan sampai pasien ini nanti terakhirnya malah terjadi fibrosis, apalagi misalkan sudah jelas kalau pasien ini menelan racun yang korosif ya, itu bisa terjadi struktur pada esofagus dan itu ya
komplikasi jangka panjangnya. Ya, lakukan tindakan bedah, dan setelah itu terapi medikamentosa. Kita berikan antibiotik, kita berikan juga ya kortikosteroid ya. Atau misalkan jenis racunnya memang ada antidotumnya, ya nanti baru kita pertimbangkan. Pokoknya pertama misalkan kita sebagai dokter di IGD ya, airway breathing circulation ya. Nah, setelah keadaannya stabil baru boleh kita tanyakan, sejak kapan korban ini mengalami gejala seperti ini? Lalu TKP-nya di mana? Ruangannya tertutup atau terbuka? Nah, kalau pada kasus yang tadi saya munculkan di awal ya, itu kan TKP-nya itu di satu kafe ya, satu kafe, kafenya bagus ya, terus juga sirkulasinya sudah pasti bagus ya. Tapi kok cuman korban yang mengalami gejala seperti ini ya. Baru nanti kita kira-kira nanti diagnosisnya ke arah mana. Lalu apakah korban mengkonsumsi sesuatu? Dan apakah hanya korban yang mengalami gejala seperti ini? Korban ini ada penyakit bawaan nggak? Ada sakit jantung atau enggak? Ada penyakit lama atau tidak? Ya, nah, pada pasien yang dead on arrival ini ya agak susah ya karena jarang yang bisa ditanyain. Nah, kita lakukan pemeriksaan luar pada saat di IGD. Kita lihat nih ada tidaknya perlukaan. Ada nggak tanda yang mengarah ke racun tertentu? Contohnya, sini ya, nih pada CO dan pada CN, kita bisa menemukan lebam mayatnya berwarna merah terang. Ya, jadi bukan merah di seluruh badan ya. Jadi kalau lebam mayat itu kan misalkan korban sudah meninggal dunia, kan yang namanya jantung, terus juga pembuluh darah kan kerjanya berhenti. Kontraksi pembuluh darah tuh berhenti. Kalau saya ibaratkan itu kayak apa ya, kayak pam yang mati ya. Terus yang namanya darah itu kan selain ada plasma, ada juga eritrosit, ada juga leukositnya. Nah, begitu alirannya berhenti kan eritrositnya akan mengendap ya. Mengendap dia akan mengisi kapiler, venula yang ada di kulit. Dan itu yang nanti akan timbul sebagai lebam mayat. Ya, jadi kita carinya itu di bagian tubuh yang paling rendah ya. Jadi jangan kita carinya misalkan pasiennya gimana nih dalam keadaan terbaring misalkan. Terus kita cari lebam mayatnya di bagian tubuh depan, ya nggak akan ketemu ya. Kita cari di bagian belakang, baru kita lihat oh ceret-ceretnya di belakang sini. Oh ternyata lebam mayatnya warnanya kebiruan gitu ya. Nah, misalkan kita paling aman misalkan pada pasien dead on arrival yang entah dia ada indikasi bunuh diri atau indikasi dia ada keracunan, mungkin diracun ya. Kita harus rujuk ke dokter spesialis forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita edukasi kepada keluarganya kalau ini kematiannya tidak wajar dan harus dirujuk ke bagian forensik ya. Kenapa? Karena misalkan kita mengeluarkan sertifikat kematian saat itu mesti hati-hati banget. Ya, karena begitu sertifikat kematian keluar, jenazah itu akan dikembalikan ke keluarga. Nah, saat itu keluarga bisa bebas mau nanti jenazah ini diawetkan, dikremasi atau dimakamkan. Terus nanti misalkan di kemudian hari ternyata ada indikasi tindak pidana, nah, itu yang susah kalau pasiennya sudah terlanjur dikremasi atau diawetkan. Ya, karena kok begitu cairan pengamat itu sudah masuk ke tubuhnya korban, itu yang namanya racun-racun itu udah hampir tidak mungkin untuk kita deteksi. Ya, jadi lebih baik amannya kita rujuk ke dokter spesialis forensik dan jelaskan kalau sertifikat kematian belum bisa kita keluarkan. Ya. Nanti itu tanggung jawabnya dokter berikutnya. Ini mesti hati-hati ya, karena ingat kita teman-teman di sini itu ya bisa dikatakan ya gatekeeper-nya ya,